Semua orang suka landmark yang bagus, misalnya Colosseum Roma, kota kuno Machu Picchu, dan piramida Giza. Tapi kamu penasaran nggak gimana tampilan tempat-tempat ini waktu baru selesai dibuat? Atau bahkan waktu bangunan ini ditutupi tumbuhan dan terlupakan? Siap-siap ya, kita akan kembali ke masa lalu buat berkunjung ke situs-situs arkeologi termegah di dunia. Kita mulai dari Amerika Selatan, tepatnya di pegunungan Peru. Ini dia, kota Machu Picchu. Machu Picchu adalah hasil dari kecerdikan dan kekuasaan peradaban Inca. Pada masa kejayaannya, peradaban Inca menduduki 4.000 km sepanjang garis pantai Amerika Selatan. Dari Ekuador sampai ke Chili. Machu Picchu terletak di jantung dan di tengah-tengahnya. Situs bersejarah ini dibangun sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut, kira-kira tahun 1450 sebelum Masehi. Kota kecil ini terdiri dari sekitar 150 bangunan yang terbuat dari batu. Bangsa Inca berhasil membangun kuil, rumah, dan bahkan sistem terowongan air rumit untuk memberikan pasokan air ke seluruh kota. Mereka ngelakuin semua itu tanpa bantuan roda atau alat apapun yang terbuat dari besi. Perumahannya mirip rumah-rumah batu yang kita lihat sekarang. Bedanya, bangsa Inca nggak memakai semen untuk nempel batu-batunya. Tapi batu itu bisa ditumpuk dengan mulus. Bukan cuma itu, bangsa Inca sudah mengembangkan teknologi anti gempa yang belum sempurna, tapi efektif karena saat terjadi gempa, batu-batu bangunan akan bergoyang tanpa terjatuh dari tumpukan. Kalau Machu Picchu dibangun sekarang, biaya pembangunannya bisa melebihi 70 juta dolar. Banyak ahli sejarah belum tahu fungsi situs ini. Menurut beberapa teori, Machu Picchu mungkin dibangun untuk upacara keagamaan, benteng keamanan untuk bangsa Inca, atau bahkan tempat istirahat kerajaan. Namun, pada abad ke-16, 100 tahun setelah Machu Picchu dibangun, penduduk menelantarkan bangunan ini. Sebagian besar situs ini dipenuhi akar pepohonan dan tersembunyi selama 4 abad lebih. Pada abad ke-20, Machu Picchu ditemukan saat petani asal Peru memandu Profesor Yale University, Hiram Bingham Tree, ke situs itu. Sejak itu, Bingham dan banyak penjelajah lain terus meneliti Machu Picchu yang merupakan keajaiban arkeologis ini. Sekarang, yuk kita menuju kota Pompei di Italia. Pompei memenuhi imajinasi kolektif kita selama bertahun-tahun. Semoga aja erupsi Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi dan kehancuran seluruh kota seperti itu gak pernah terjadi lagi. Tapi kamu pasti penasaran, kayak gimana sih kota itu di hari terakhirnya? Jalanan, pasar, rumah, dan forum di kota itu terkubur di bawah jutaan ton abu vulkanis dalam 18 jam. Berkat beberapa saintis cerdas, kita jadi tahu kalau lava dan abu yang menutupi Pompei di hari terakhirnya bikin kota itu membeku. Beda dari es, awan abu nggak bikin kota itu utuh seperti sebelumnya. Tapi bangunan yang hancur selama 2000 tahun itu meninggalkan ruang kosong di dalamnya. Arkeolog menemukan cara agar bentuk kota yang terkubur itu terlihat kembali, yaitu dengan mengisi ruang kosongnya menggunakan injeksi plester. Dan itu benar, emang sih kota itu jadi beda dari kota sibuk yang dihuni 12.000 orang selama bertahun-tahun sebelum erupsi terjadi. Pompei adalah kota yang kaya dan ramai. Reruntuhan situs ini mengungkap banyak daerah di Pompei dipenuhi rumah-rumah mewah yang beberapa di antaranya memiliki balkon. Saat itu, rumah seperti ini adalah simbol kekayaan. Dan percaya atau tidak, karya seni pun selamat dari erupsi ini. Arkeolog nemu fresko dan mural makhluk-makhluk mitologi yang masih utuh. Semua karya seni ini nunjukin kalau masyarakat kelas atas tinggal di sana. Dari reruntuhan itu, bahkan ditemukan bak mandi, air panas, dan pancuran dari bahan mahal. Oh iya, penduduk Pompei juga punya gigi bagus. Arkeolog bahkan bisa ngelihat detail sekecil itu dari cetakan plester yang mereka pulihkan dari bawah tanah. Masih di wilayah Italia, ada salah satu tempat wisata paling populer di dunia, Colosseum Roma.
Tempat ini dibangun sebagai amfiteater pada pemerintahan Kaisar Vespasian, kira-kira tahun 70 Masehi, tapi baru diresmikan tahun 80 Masehi oleh putra Vespasian, Kaisar Titus. Monumen ini megah banget, tinggi dindingnya 48 meter, ada lebih dari 80 pintu masuk dan bisa menampung 87.000 orang. Semua kelas dan kelompok sosial boleh masuk Koloseum. Makanya tempat ini berkembang selama berabad-abad. Saat Kekaisaran Romawi mengalami kemerosotan pada abad ke-6 Masehi, Koloseum mulai ditelantarkan. Selain itu, monumen ini juga dijarah. Beberapa kolom dan batunya dipakai buat membangun infrastruktur di tempat lain. Koloseum asli cuma tersisa sepertiganya. Sekarang aja bangunan ini masih besar. Coba bayangin pas utuh deh. Salah satu kekaisaran terbesar di dunia berada di Yunani. Pada masa kejayaan kekaisaran ini, kira-kira 2400 tahun lalu, penduduk Yunani membangun benteng bernama Akropolis. Akropolis terdiri dari beberapa bangunan bersejarah. Tempat ini dianggap salah satu landmark peradaban barat terbesar sampai sekarang. Turis yang datang ke Athena sekarang mungkin melihat pilar Parthenon yang berwarna kekuningan dan udah rusak. Pilar ini berdiri tinggi di salah satu bukit kota itu, tapi saat dibangun sekitar tahun 447 dan 432 sebelum Masehi, Parthenon yang megah dan agung itu berwarna putih karena seluruh monumen itu dibangun dengan marmer putih. Patung-patung di dalamnya terbuat dari emas. Parthenon adalah kuil seluas 2130 meter persegi yang ditopang oleh 69 kolom marmer. Balok marmer terbesarnya masing-masing berbobot 10 ton. Dan lebih mengejutkannya lagi, marmer itu bukan berasal dari Athena, tapi dari lokasi yang jaraknya 17 km dari Akropolis. Tempat ini bernama Gunung Pentelikon. Ahli sejarah yang tertarik dengan tempat asal bahan bangunan utama buat Akropolis ini nemu banyak marmer kecil dan besar tersebar di seluruh tanah Gunung Pentelikon. Bangsa Yunani juga membangun jalan buat ngangkut batu itu. Tapi mungkin monumen yang paling berpengaruh sepanjang masa ada di pusat Timur Tengah, dekat kota Kairo, Mesir. Piramida ini termasuk salah satu 7 keajaiban dunia kuno. Kompleks Piramida Giza dibangun sebagai makam untuk Firaun Khufu sekitar 4.500 tahun lalu. Sekitar 30.000 orang terlibat dalam proses pembangunannya. Kompleks ini memiliki 3 piramida. Monumen besar itu tersusun dari sekitar 8.000 ton granit dan lebih dari 550.000 ton mortar. Yang bikin tampilannya kayak sekarang. Tapi kamu percaya nggak kalau dulu piramida ini kelihatan beda jauh? Dulu, warna piramida ini putih berkilap dengan ujung segitiga emas di puncaknya. Bangsa Mesir menggunakan lebih dari 6 juta ton batu kapur buat melapisi struktur berbatu yang seperti tangga. Teknik ini bikin piramida berwarna putih berkilau saat disorot sinar matahari langit Mesir. Piramida Khufu jadi struktur tertinggi di dunia lebih dari 3.800 tahun. Piramida Khufu juga jadi satu-satunya piramida bersisi 8 di Mesir dan konon sejajar dengan sabuk Orion. Piramida ini dianggap salah satu konstruksi paling lurus yang menghadap ke utara. Tahun 1979, piramida ini masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Yuk kita ke kota Agra di India buat mengunjungi Taj Mahal. Tempat ini emang dikenal dengan nama Taj, tapi sebenarnya bisa disebut dengan nama yang lebih manis, tetesan air mata di pipi waktu. Taj ini dibangun selama 22 tahun dari tahun 1632 atas keinginan Kaisar Mughal, Shah Jahan, sebagai ungkapan cinta untuk Mumtaz Mahal yang merupakan istri ketiga dan kesayangannya. Bangunan ini dibangun dengan marmer putih gading. Kerennya, karena konservasi yang ketat, bangunan ini masih sama kayak pas pertama dibangun. Ngomongin bangunan-bangunan ini, bikin aku pengen jalan-jalan. Kalau kamu gimana? Kasih tahu kami di kolom komentar kalau kamu pernah pergi ke tempat-tempat ini. Tulis juga landmark apa yang mau kamu tambahin ke video ini ya.